Pada kesempatan ini, kalau di politik sebut bahwa ini kami ruang sosialisasi, ruang memperkenalkan diri, ruang untuk BINE Baba mengarang BO, apa konsep visi misi, ataukah bahasa kita sih, apa yang cita-cita Pak Dokter dan Pak Itote ketika mereka nanti menjadi bupati dan wakil bupati ND. Sehingga kita jangan pilih dalam kegelapan. Jadi kita pilih karena kita redega apa UNSTI, apa pandangan Pak Dokter, dan apa keinginan paket Deodo ingin bangun ND ke depan. Bupati dan wakil bupati untuk kita, untuk masyarakat. Mereka yang dipercayakan untuk memikir, merancang, dan kemudian berbuat dan melakukan untuk kita masyarakat, termasuk kita di Nangamboa 1. Jadi pertanyaan kita, kenapa mereka sudah nyaman, baik Pak Dokter di Kupang, lalu Pak Yosef di Jakarta, mereka mau kembali ke ND. Jadi dalam pandangan Pak Yosef dan Pak Dokter dari jauh, mereka melihat bahwa seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Yosef awal, ND tidak lagi baik-baik saja. Maka dengan melihat itu, mereka tidak tinggal diam. Maka mereka harus datang ke sini untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Kalau Tuhan memberkati, mereka akan urus ND ini yang dari tidak baik-baik saja untuk menjadi lebih baik. Maka tak lain dari paket Deodo, ND baru, menciptakan ND baru. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atemerenua, Bapak Ibu sekalian, Ejekera Adikae, semua yang hadir. Kehadiran hari ini, kehadiran saya hari ini dengan teman-teman sekalian, dengan tim, sebetulnya lebih pada datang untuk ketemu lagi sama saudara Adikae, kita media sosialisasi tentang apa itu Deodo yang akan maju di tanggal 27 November nanti. Tapi juga lebih dari itu sebetulnya ingin supaya kita lebih kenal dekat dengan bakal calon. Kalau yang lalu Pak Yosef pernah datang di sini, kali ini saya datang juga sebagai Ejekera RKM. Kami sudah keliling di banyak tempat, di beberapa kecamatan. Kemarin kami dari Wawaria, kecamatan Ende maupun lain-lain. Persoalan-persoalan yang dihadapi hampir mirip-mirip. Persoalan ekonomi, kartu Indonesia Sehat, kartu KIS, masalah yang berkaitan dengan pengangguran, ya anak sekolah, ya masalah di dapur, hampir sama semua, ya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, pangan, papan, sandang maupun lain-lain, termasuk kalau di Onaria Barat ini masalah yang berkaitan dengan jaringan, ya jaringan seluler tentunya. Nah, ini semua kami ingin identifikasi, kami ingin catat ya secara rinci. Jadi kalau kami sudah tatap muka dan sudah ada komunikasi, ya tentu tim ini akan mencatat semua dengan lokasi masing-masing. Ya, tentu di Nangaboa 1 di sini masalahnya mungkin agak sedikit berbeda dengan di tempat lain. Ya. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin menyampaikan ya yang dimaksudkan dengan ND baru untuk semua itu adalah ND baru tidak saja kebaruan dalam bertindak ya, tapi kebaruan itu juga dari pola pikir ya. Ada hal yang kita harus kembalikan lagi. Ada tata nilai yang hilang, yang mungkin saja berkurang. Contoh misalnya gotong royong, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang harus kita bangun kembali. Ya nilai-nilai budaya yang berkurang atau tergerus akibat kemajuan teknologi informasi misalnya. Sehingga kami mengambil strategi untuk pembangunan itu mulai dari kampung
Kenapa mulai dari kampung? Karena di kampung itu sudah punya tatanan kehidupan yang sudah ada. Contoh, ada di situ ada Mosalaki, ada Faiwaru Anaro. Tapi tidak mengesampingkan keberadaan desa, tidak. Ya, kita ingin sentuh hal yang lebih fokus, ya, lebih fokus. Contoh misalnya di desa Ondorea Barat, ya, terdiri dari beberapa kampung. Ada kampung Nangabawa 1, ada beberapa kampung yang lain. Nah, mungkin kita lebih kecil supaya lebih kelihatan. Ya, tugas pemerintah itu mengkoordinasi, memfasilitasi, ya. Kalau anggaran di desa itu ada, alokasi dana desa misalnya ada, tetapi kita perlu ada suntikan-suntikan lagi dari APBD. Dari luar itu dari mana? Ya, dana-dana yang dicari oleh kepala daerah dari luar. Selain formula yang ada di APBD, sehingga kita bisa gunakan untuk pembangunan yang ada, ya, termasuk yang tadi yang sudah disebutkan, ya. Contoh misalnya tadi di desa sebelah itu ibu-ibu minta supaya kembali lagi pemberdayaan perempuan, ya. Tenun ikat, sedia bahan kimia. Penenun itu mereka juga mengajarkan ada generasi penerus. Pendia sama WND. Yang anak-anak SMP juga diajarkan lagi supaya mereka bisa mewariskan, ya, budaya itu. Nah, budaya yang diwariskan itulah menjadi penekanan nanti di paket Deodo manakala nanti kami duduk, ya. Jadi kemampuan untuk menenun pada gadis-gadis kecil, pada anak-anak kayak kita nanti, dia mau nanti besok mau jadi dokter, mau jadi sarjana apa, mau jadi pegawai negeri, tapi dia punya kemampuan keterampilan dasar yang tidak boleh hilang dari keberadaan budaya kita itu adalah menenun. Nah, pada akhirnya nanti, ya, kita juga selain kita mendukung keberadaan para penenun dengan menyediakan itu, kita siapkan juga anggaran untuk para ibu-ibu ini juga dengan kelompok-kelompoknya, ya, mirip seperti yang dulu yang kami kasih turun anggaran tentang anggur merah itu. Ya, nanti model-model yang seperti itu nanti kita akan coba pelajari dulu. Ya, kami akan libatkan para para dosen, supaya mereka juga coba rumuskan sebaik-baiknya model-model pendekatan pemberdayaan ekonomi seperti apa. Nah, kemudian yang lain di bidang kesehatan dari desa Ondorea Barat kita, Dokter Empira kapan dia? Ya bisa rumah harus ada dokter dari sini. Ini saya belajar dari apa yang sudah dibuat. Yang lalu waktu masih kepala Bapeda, kita kirim itu dokter-dokter, calon dokter spesialis ke Jawa. Ya, main pejagan. Jangan stena, saya sudah buat. Ya. Puskesmas dengan pendayang seperti itu, anggarannya kami rancang dari Kupang. Ya. Puskesmas Pulau Ende atau ABC Rumah Sakit Pulau Ende sama, ya. Jadi hampir semua bagus-bagus sekarang puskesmas tembe ya. Ya, termasuk anak-anak kita bidan perawat itu waktu zaman saya itu banyak sekali yang anak-anak kita yang lulus tes di Poltekkes, ya, di Poltekkes. Ya, atau saudarana atau ini di Sulawesi banyak dari Manggarai, dari mana-mana, ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali mereka. Nah, mudah-mudahan ke depan seperti itu. Demikian juga kartu BPJS, ya, kita juga pikirkan selain premi dari pusat, dari provinsi, ya, kita secara kabupaten kita juga harus siapkan juga, sehingga jangan sampai, ya, ada yang tidak mampu masuk rumah sakit, mereka harus dikembalikan, harus pulang karena tidak punya biaya, karena tidak punya kartu BPJS, ya. Tugas pemerintah untuk cari itu, ya. Singkat kata, ya, hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita akan perhatikan sama-sama, ya. Hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan maupun masalah-masalah lainnya, ya, kata kuncinya adalah
pemerintah harus mendengar apa kata rakyat. Jadi bupati itu si Rama pidato bupati setiap pagi kalau perlu berdiri di depan tangga itu. Pemerintah atau rakyat mai sodo Pak Bupati, kami di Ondaria Barat itu masalahnya ini. Pak Bupati kira-kira bisa bantu ke iba kami nih. Langsung dengar. Nah, Bupati akan dengan informasi-informasi itu dia akan terus perintah ke wakil bupati maupun ke kepala dinas badan supaya cepat menjawab. Sebenarnya rakyat mau apa, pemerintah jawabnya setengah mata. Itu paling. Nah, besok lusa kalau dia menang, ya kami akan jawab segera. Ya, ini janji, ya, ini janji yang akan kami tepati.